Ini sempat orang luar mengatakan kenapa ini bukan seperti ini di cara adat kita ya. Yang di sana kami galak, yang di sini kami harus di sini. Tumpah darah kami di sini. Ini susah payahnya dulu nenek moyang kita, yang duluan datang ke sini. Bagaimana untuk mempersatukan ini? Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvan Mulifa di Mulifa Channel. Oke. Kota Padang sebagai kota yang multikultural ya, banyak sekali etnis-etnis yang berada di Kota Padang dan kita hidup selalu saling berdampingan. Kita akan berbicara tentang Kota Padang. Perjalanan panjang sejarah Kota Padang hingga sekarang tidak terlepas dari keberadaan berbagai macam suku bangsa atau etnik yang bermukim di sini. Salah satu di antaranya ialah etnik Nias. Nah, ada juga etnik India, ada juga etnik Batak, Jawa dan lain-lain. Kita akan berbicara seputaran etnis Nias. Jadi berikut fakta tentang keberadaan etnis Nias di Kota Padang seperti dipaparkan Anatona Gulo, seorang dosen jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Andalas, yang disampaikan pada seminar Sehari Padang Lama dalam Perspektif Sejarah dan Masa Depan di Padang pada 6 Februari tahun 2020 kemarin. Kedatangan etnis Nias di Kota Padang sudah dimulai sejak masa VOC atau Company Belanda dan EIC Inggris saat menguasai aktivitas dan jalur perdagangan di pantai barat Sumatera atau Sumatera Westkast. Pada abad ke-17 hingga 18, hal ini kemudian terus berlanjut pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan Jepang sampai memasuki periode kemerdekaan. Salah satu pasal dalam kontrak perjanjian antara VOC dengan pemuka masyarakat Nias di Teluk Dalam tahun 1693 antara lain kesepakatan mengenai pengiriman komoditas perdagangan dari Pulau Nias ke Padang. Mirip dengan kota-kota lain, Padang juga memiliki beberapa nama kampung yang menggunakan nama etnik. Hal ini menandakan bahwa sejak dulu kota ini sudah banyak didatangi oleh masyarakat suku lain dari luar Sumatera Barat. Salah satunya adalah kampung Nias. Orang Nias yang paling awal datang ke Padang memilih bermukim di daerah pesisir pantai dan rangkaian perbukitan Gunung Padang. Hal ini berkaitan dengan faktor pekerjaan dan mata pencarian, yaitu terutama sebagai tenaga kerja di pelabuhan, laut, muara Batang Arau, dan Pulau Pisang. Selain bekerja di pelabuhan, orang Nias termasuk kaum perempuannya juga memiliki keterampilan khusus menganyam atap daun rumbia, dan kaum laki-lakinya sebagai pemanjat pohon kelapa, di samping berkebun dan memelihara hewan ternak. Purus yang persis berada di bibir pantai Padang merupakan wilayah pemukiman orang Nias yang paling awal. Banyak nama daerah berasal dari bahasa Nias di sana. Pada awalnya daerah yang sebagian wilayahnya berupa rawa dangkal serta banyak ditumbuhi pohon rumbia atau sagu masih belum memiliki nama. Daerah tersebut oleh orang Nias kemudian diberi nama seperti Furui. Furui itu berarti purui, yang diambil dari kosakata bahasa daerah Nias, artinya melipat atau menggulung, bergulung atau digulung. Jadi memberi nama Furui sesuai dengan kondisi wilayahnya yang selalu mengalami terpaan lipatan dan gulungan ombak pantai Padang. Selain Purus, orang Nias juga bertempat-tempat menyebar di berbagai penjuru Kota Padang, termasuk di Kampung Nias sebagai pemukiman etnik bentukan Belanda pada abad ke-19. Seputaran Hiligo dalam bahasa Nias artinya bukit lalang. Banuaran bahasa Niasnya berarti kampung mereka. Parak Karambia, Parak Sigoro, Parak Eno, dan lain-lain. Ternyata orang Nias masih mempertahankan kebudayaannya di Kota Padang. Selain masih menganut sistem patrilineal, etnis Nias juga masih mempertahankan kesenian Maena dan Baluse. Maena ialah sebuah tari-tarian massal yang diiringi dengan lagu-lagu daerah Nias. Maena seringkali ditampilkan dalam berbagai acara keramaian seperti pesta-pesta adat, penyambutan tamu, perayaan, dan lain-lain. Sementara Baluse ialah tari-tarian perang, merupakan refleksi masa lalu di Pulau Nias, yaitu tarian perang lengkap dengan busana dan aksesoris yang dikenakan, seringkali ditampilkan dalam perayaan-perayaan dan penyambutan tamu. Etnis Nias Padang juga menyusun sistem adat khas mereka di kota ini, yang relatif berbeda dengan sistem adat istiadat yang ada di Pulau Nias itu sendiri di Sumatera Utara.
pada abad ke-19 sistem adat Nias menyesuaikan dengan sistem pembagian wilayah di Kota Padang yang disebut WIS dari WIS 1 hingga WIS ke-8. Mengikut sistem ini, resor atau wilayah adat orang Nias di kota ini terdiri dari 8 wilayah adat yang terbentang mulai dari Emahaven. Emahaven ini adalah bahasa lain dari Teluk Bayur atau bahasa Belanda dari Teluk Bayur ya, hingga Lolong atau Ulak Karang. Masing-masing resor adat dipimpin oleh seorang kepala kampung adat atau kepala kafo. Baik istilah maupun sistem adat yang berlaku sama sekali berbeda dengan di Pulau Nias itu sendiri. Struktur setiap resor terdiri dari seorang kepala kafo atau kepala kampung dibantu oleh tua kafo atau tua kampung atau ketua kampung, dan 4 orang tetua adat disebut Nenek Mama. Nah, Nenek Mama adalah pengaruh khas dari kebudayaan Minangkabau terhadap Nias Padang. Penggunaan bahasa-bahasa di kalangan etnis Nias Padang relatif berbeda dengan etnis Nias yang ada di Sumatera Utara pada umumnya, terutama yang bermukim di Pulau Nias ini. Jadi memakai 3 bahasa. Orang Nias ini memakai 3 bahasa, berbeda dengan Pulau Nias atau etnis Nias yang di Padang. Berbeda dengan di Pulau Nias yang ada di Sumatera Utara, etnis Nias di Padang menggunakan 3 varian bahasa selain bahasa Nias dan bahasa Indonesia sebagaimana yang diterapkan di Pulau Nias. Etnis Nias yang ada di Padang juga menggunakan bahasa Minang di dalam berkomunikasi. Penggunaan bahasa Minang yang kentara dari etnik Nias ialah pada saat menggunakan kata sapaan terhadap anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Beberapa nama sapaan dalam bahasa Minang seperti Mama, Mak Uwo, Mak Ete, Mak Uniang, Mak Uwan, Mak Uncu, Udo, Uwo, dan lain-lain juga digunakan oleh masyarakat etnik Nias di Padang saat memanggil sebutan untuk Sibaya atau saudara laki-laki. Begitu juga halnya dengan istilah sapaan untuk Mintuwo, Pak Ete, Pak Tuwo, Pak Tangah, Uni, Uda, Uncu, One, Udo, Uwo, dan lain-lain. Pada saat berkomunikasi ada 2 macam dialek bahasa Minang yang dipakai oleh orang Nias di Kota Padang, yaitu dialek Minang yang umum dan dialek Minang logat Tionghoa atau Minang Pondok. Nah, dialek bahasa Minang yang umum yang dipakai oleh masyarakat Nias sama persis dengan dialek Minang yang dipakai oleh kita sehari-hari oleh masyarakat Minang yang bermukim di sekitar pusat Kota Padang dan pesisir pantai. Sebagai contoh misalnya air menjadi ayah, saya ambo, aden, kamu waang, kau untuk perempuan ya, turun mandi, dan pergi itu menjadi pai dan segala macamnya. Jadi memiliki hubungan erat dengan bangsawan Padang, etnis Nias sejak abad ke-19. Etnis Nias ini memiliki hubungan erat dengan bangsawan Padang yang menghuni wilayah Kampung Alang Lawas, hingga seberang Padang dan sekitarnya, serta dengan Nenek Mama dan salapan suku. Pada saat sekarang tak heran jika ada pesta yang digelar bangsawan Padang, maka orang Nias akan turut memeriahkan dengan menyumbangkan penampilan musik gamelan. Jadi seperti itu cerita bagaimana keberadaan etnis Nias sampai di Kota Padang. Jadi etnis Nias itu ada dari zaman VOC atau sekitar abad ke-17. Nah, kita sebagai orang Minang atau orang Minang yang ada di Padang, walaupun Kota Padang adalah kota yang multikultural, kita harus mematahkan segala macam hal tudingan-tudingan kepada Sumatera Barat, kepada Padang itu tentang rasisnya Kota Padang. Jadi kita itu memang hidup berdampingan. Jadi kalau orang Minang itu memang mesti Islam, tapi bukan berarti orang di lain Minang itu tidak boleh tinggal di Sumatera Barat. Oke, seperti itu. Semoga tayangan ini bermanfaat buat semuanya. Hanya segini yang bisa saya sampaikan, semoga saja menjadi pengetahuan buat kita semua. Seperti biasanya, majulah Minangkabau, majulah Indonesia, selalu di Mulifa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.